Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tolong didengarkan ya. Andika Puja Pratama, Hadir Bu. Arif Afian Kolis, Hadir. Ahmad Al-Fatih, Hadir. Erita Septrianti, Hadir. Sucita Dwi Fitriani, Hadir. Muhammad Nurkolis, Hadir. Ilham. Hadir. Oke, baiklah, nampaknya hadir semua. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan bertanya dulu pada kalian, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu juga menjelaskan materi, Ibu akan bertanya, karena minggu lalu Ibu sudah pernah beritahu kepada kalian bahwa minggu ini kita akan membahas materi ini. Nah, apakah kalian tahu apa materi yang Ibu bahas pada hari ini? Tahu Bu, Apa? Asmaul Husna. Ya benar, nampaknya kamu belajar pada hari di rumah. Nah, bagus, pertahankan seperti itu, selalu belajar di rumah dan mengulang kembali pelajarannya. Nah, sebelum yang pertama, pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, dalil nafli Asmaul Husna. Yang ketiga, nama-nama. Asmaul Husna. Dan contoh meneladani. Langsung saja, Ibu yang pertama akan membahas tentang pengertian Asmaul Husna. Nah, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Silakan, ada yang tahu? Tahu Bu, Ya, silakan, apa? Asmaul Husna yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, benar. Pengertian Asmaul Husna itu adalah nama-nama atau sifat-sifat Allah. Jadi Ibu akan membahas lebih rinci tentang apa itu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua arti, yaitu asma dan al-husna. Dan asma di sini artinya yaitu nama-nama. Dan al-husna artinya terbaik.
Jadi apabila digabungkan kedua arti ini, Asmaul Husna ini yaitu mendapatkan pengertian, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, yang sesuai dengan nama-nama dan sifatnya, yang mempunyai 99 nama Allah yang mesti ada pada dalam dirinya, dan terdapat di dalam firman Allah dalam Quran surah At-Toha ayat 8. Ayat At-Toha ayat 8 yang At-Toha ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah, dialah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Nah, sampai di sini apakah paham apa itu pengertian Asmaul Husna? Paham, Bu. Oke, nampaknya kalian paham. Jikalau kalian oke. Yang kedua yaitu dalil nakli Asmaul Husna. Nah, dalil nakli Asmaul Husna terdiri dari 2 surat. Terdapat dalam 2 surat. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 24, dan yang kedua Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, jadi dalam nakli Asmaul Husna yang terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 20, terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwaru lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang Maha menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang terbaik, dan sesungguhnya Dia mempunyai segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, dan sesungguhnya dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, itulah dalil nakli Asmaul Husna yang terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Nah, yang kedua yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi al-asma'ul husna fa'uduhu biha wazzawna alladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah kepada orang-orang yang mensalahartikan namanya, bahwa mereka akan mendapatkan balasan apa yang mereka kerjakan. Jadi itulah dalil nakli Asmaul Husna terdapat dalam 2 surah. Nah, apakah sampai di sana paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, Ibu akan lanjut. Yang ketiga yaitu nama-nama Asmaul Husna dan contoh meneladaninya. Nama-nama Asmaul Husna itu memang terdapat 99 nama Allah, tetapi Ibu akan menerangkan keempatnya saja agar kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu Al-Fatah. Yang kedua Ar-Razak. Yang ketiga Al-Mughni. Yang keempat Asy-Syakur. Yang pertama, inilah 4 Asmaul Husna yang akan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama Al-Fatah. Nah, di sini kalian ada yang tahu apa itu arti dari Al-Fatah? Belum, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan kalau belum ngerti. Nah, Al-Fatah artinya Maha membuka. Maksud bukti bahwa Allah bersifat Maha membuka ini adalah Allah membukakan
terjadi oleh kehidupan hamba-hambanya. Nah, misalnya Allah membukakan pintu rahmat, pintu rezeki yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, mungkin seseorang itu ingin hidupnya berkecukupan. Nah, agar Allah membukakan rezekinya, kita harus berdoa, bersungguh-sungguh dan bergiat supaya mendekatkan diri kita pada Allah. Nah, yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Fatir ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mayaftahillahu linasi mirahmatin fala mumsikalaha, yang artinya apa saja yang Allah anugerahkan kepadamu berupa rahmat, maka tidak ada satu orang pun yang menahannya. Nah, itulah yang dinamakan bukti bahwa Allah sifat Al-Fatah ini yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatih ayat 2. Dan cara meneladani sifat Al-Fatah ini adalah anak-anak saling membantu sesama manusia, sesama hamba Allah yang membutuhkan pertolongan kita. Contohnya saja di dalam kelas ini. Nah, kalian sesama teman, apabila temanmu tidak paham materi apa yang disampaikan oleh ibu atau guru lain, kalian bisa membantunya agar dia menerima pelajaran yang disampaikan oleh ibu atau guru lain dengan baik. Inilah yang dinamakan sifat Allah yang bersifat Al-Fatah. Nah, paham kan apa itu Al-Fatah? Paham, Bu. Yang kedua yaitu Ar-Razzaq, yang artinya Maha memberi rezeki. Nah, maksudnya bukti bahwa Allah memberi rezeki yaitu Allah adalah pencipta semua makhluk hidup yang ada di dunia, dan Allah pula yang menentukan rezeki hambanya. Jadi kita sebagai orang muslim harus yakin bahwa rezeki telah diatur oleh Allah. Nah, yang terdapat di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hud ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah wa ilallahi rizquha, yang artinya dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa kecuali Allah yang menentukan rezeki seseorang. Nah, itulah yang terdapat dalam Quran surat Al-Hud ayat 6. Nah, bukti bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq ini adalah Allah memberi rezeki kepada manusia. Nah, Allah memberi rezeki kepada manusia sejak ia lahir dalam kandungan, sejak ia lahir bahkan meninggal dunia. Jadi anak-anak, rezeki itu tidak datang begitu saja, melainkan kita harus memperoleh rezeki itu dengan cara bersungguh, dengan diiringi dengan doa agar rezeki yang kita dapatkan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah memberikan rezeki, menghendaki memberikan rezeki seseorang hambanya, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghalanginya. Namun sebaliknya, jika Allah menahan rezeki seseorang, maka tidak ada satupun yang akan memberikannya. Nah, itulah yang dinamakan sifat Allah yang bersifat Ar-Razzaq ini. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga yaitu Al-Mughni. Al-Mughni artinya Maha. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu Al-Mughni. Al-Mughni artinya Maha pemberi kekayaan. Jadi, bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughni ini adalah Maha pemberi kekayaan, adalah Allah adalah zat yang maha kaya, yang sebenar-benarnya kaya. Dia tidak butuh kepada sesuatu, tidak butuh kekayaan, namun dia butuh kepada orang lain agar dia dapat menjaga kekayaannya dan menambah kekayaannya. Nah, yang terdapat di dalam firman Allah dalam Quran surah
Al-Hajj ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa innallaha wa huwal ghaniyyul hamid. Nah, yang artinya kepunyaan Allah lah yang ada, yang segala yang ada di bumi, yang ada di langit. Nah, sesungguhnya Ia adalah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughni ini adalah Allah adalah zat yang benarnya kaya. Jadi apabila kita ingin kaya, mintalah kepada zat yang maha kaya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya saja pemberi kekayaan yang dilimpahkan yang diberikan oleh Allah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, Utsman bin Affan, Fir'aun dan Qarun. Nah, kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam dan Utsman bin Affan malah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kekayaan yang dimiliki Fir'aun dan Qarun malah menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti bahwa Allah bersifat Al-Mughni ini, anak-anak, adalah Allah tidak memberikan kekayaan harta saja, melainkan Allah memberikan kekayaan hati pada hambanya. Nah, kekayaan hati berupa ketenangan hidup, ketentraman. Nah, namun hidup kita sederhana, hidup kita selalu bahagia. Nah, jadi kebahagiaan itu, anak-anak, tidak terletak dari materi saja, melainkan kekayaan itu terletak pada hati. Jadi cara meneladani sifat Al-Mughni ini adalah tidak bosan menggerutu kepada setiap permintaan dan memiliki kasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang dinamakan sifat Al-Mughni. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, yang terakhir yaitu Asy-Syakur. Arti Asy-Syakur adalah maha menerima syukur. Jadi yang terakhir yaitu bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakur, yaitu yang artinya maha menerima syukur, yaitu adalah Allah zat yang maha menerima syukur. Jadi Allah senang terhadap hamba-hambanya yang senang bersyukur, yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ittazana rabbakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat itu, maka azab kami sangatlah pedih. Nah, itulah dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, jadi bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakur ini adalah Allah senang orang-orang yang mau bersyukur. Jadi jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Contohnya saja di dalam kehidupan dunia ini berupa ilmu, rezeki, kesehatan, ketentraman, dan ketenangan hidup. Jadi apabila ini adalah Allah senang dengan orang-orang yang mau bersyukur, dan bersyukur itu artinya berterima kasih. Nah, berterima kasih itu adalah memberikan sedikit dan menyisihkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Dan lawan dari kata bersyukur yaitu kufur. Nah, kufur artinya enggan, menutupi, enggan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Jadi kufur nikmat itu adalah orang yang kikir. Jadi bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakur ini adalah Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada orang-orang yang mau bersyukur. Nah, contohnya saja di kehidupan dunia ini berupa ilmu, kesehatan, rezeki, ketentraman, dan ketenangan hidup. Nah, jadi Allah akan memberikan surga dan segala isinya kepada orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah akan memberikannya di kehidupan dunia akhirat kelak. Nah, jadi cara meneladani sifat Asy-Syakur ini adalah dengan cara
menyisihkanlah sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi dan berterima kasihlah kepada orang yang telah membantu kita, yang telah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi cara meneladani sifat asyakur ini anak-anak adalah kita harus menyisihkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan dan berterima kasihlah kepada orang yang telah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi inilah yang dinamakan dengan bukti bahwa Allah bersifat asyakur ini. Dan sampai di sini dari penjelasan ibu semua, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, ibu akan melanjutkan sesi yang selanjutnya. Apabila kalian belum paham, boleh tanyakan kepada ibu kembali. Nah, di sini ibu akan mengadakan games. Nah, ibu akan tes kalian. Nah, jikalau kalian benar-benar menyimak apa penjelasan yang telah ibu sampaikan tadi, nah, berarti kalian benar-benar menyimak kalau bisa menjawabnya. Nah, di sini ibu mempunyai 4 gulungan. Nah, di sini nanti siapa yang bisa menjawab dengan benar, silakan maju ke depan dan pilih salah satu dari gulungan ini dan nanti mendapatkan reward dari ibu. Silakan siapa yang bisa ini maju ke depan, ambil di meja ibu. Silakan siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Perita ambil salah satu gulungan kertasnya. Oke, Rita mendapatkan apa? Asyakur. Oke, Rita betul. Dan ternyata Rita mendapatkan asyakur. Nah, silakan Rita jelaskan kembali apa itu ini asyakur ini apa? Tolong jelaskan kembali, silakan. Asyakur yaitu artinya maha menerima syukur. Asyakur yaitu Allah maha menerima syukur. Allah senang kepada hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat rezeki yang diberikan, dan nikmat ketentraman. Oke, sudah. Cara meneladaninya yaitu dengan kita selalu bersyukur setiap apa yang kita dapati, setiap apa yang nikmat telah Allah berikan. Fokus Lena. Sudah, Bu. Oke, nah Rita tadi mendapatkan asyakur ya. Nah, ya benar apa yang dikatakan oleh Rita. Nah, jadi ibu akan sudah? Sudah, Bu. Oh iya, benar sekali apa yang dikatakan Rita. Nah, berarti Rita benar-benar menyimak apa yang diberikan, yang dijelaskan oleh ibu. Nah, sekarang ibu akan memberikan reward kepada Rita. Nah, beri aplaus kepada Rita. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi ibu akan menyimpulkan kembali apa itu yang telah kita dapatkan tadi, yaitu asyakur, asmaul husna yang bersifat asyakur. Jadi asyakur adalah maha menerima syukur, adalah zat bahwa Allah senang dengan orang-orang yang mau bersyukur. Nah, Allah senang dengan orang yang bersyukur dengan Allah memberikan tambahan nikmat, contohnya berupa kesehatan, ilmu, rezeki, ketentrangan, dan ketenangan hidup. Jadi itulah yang dinamakan Allah bersifat asyakur yang Rita dapatkan tadi. Jadi ibu mohon apa
apa yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai Asmaul Husna, apa itu pengertiannya, apa itu dalilnya, apa itu nama-nama yang Ibu jelaskan tadi keempat itu, agar kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini kalian pahamkah semua yang telah Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke, selanjutnya berhubung waktu kita sudah habis. Nah, sebelum Ibu menutup, tolong kalian buka bukunya, buku cetak kalian masing-masing. Buka halaman 25. Silakan, di sana ada soal pilihan ganda dan esai, tolong dikerjakan dan minggu depan Ibu periksa. Nah, paham? Paham, Bu. Oke, sebelum Ibu menutup, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjut kembali minggu depan, dan Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.